Karena kebanyakan itu kalau sudah dengan orang tua itu kebanyakan hancur, kebanyakan hancur. Hancurnya tak lihat itu faktor tidak kerukunan ya, tidak kerukunan antara anak dan anak, tidak rukun, terus samping itu hidupnya beranggur, ya. Dan itu ya gampang tergoda, gampang ngomong, gampang kemakan omongan orang lain ya, sehingga akhirnya lupa dengan perusahaan. Padahal perusahaannya dirintis kan sulit sekali. Untuk mencari juara itu gampang, tapi mempertahankan juara yang ada itu yang sulit. Karena kita diserang berbagai penjuru dan kita satu-satunya perusahaan yang di Jawa sini hanya kita yang muslim, lainnya semua non muslim. Dan itu kan sudah kalah dengan Bapak Penisian ya. Kalau kita main bola, kita berbagai Penisian ya, semua udah pada tumbang ya, semua tumbang. Dan kita tinggal mereka. Kalau kamu menerusin usaha Bapak itu harus satu, bisa mengendalikan diri, ya, termasuk ibadahnya, terus pergaulannya, ya, itu, terus kesabarannya, itu harus, ya, terutama adalah sholatnya. Itu yang dijaga. Karena sholat itu kunci kita untuk menuju sukses. Kunci untuk menuju sukses. Kalau kita sholatnya nggak bagus, kita nggak akan bagus usaha. Usaha ini bisa maju karena apa? Karena kita bagus di depan Allah. Ini di depan Allah kita bagus, dan kita tidak boleh bohong ya. Kita berbicara, kita tidak boleh. Wah, kayak sama kita sama Allah kita belak-belakan aja lah. Nah, kalau jaluk orang pengiran Suki kok, ya kan. Cuman kan kita harus tahu cara jaluk karo Gusti Allah, kan harus tahu ya. Kita minta sama Allah kan kita harus tahu, ya kan. Kita harus kenalkan dulu kita. Sekarang kita nggak kenal sama si A ya kan. Tiba-tiba saya meminta ya mungkin dikasih kan. Tapi kalau kita kenalkan diri kita kepada Allah, kita jalankan sholat 5 waktu yang bagus ya, jalankan bagaimana ya apa yang diperintahkan Allah kita jalankan, yakin kok semua itu akan dicukupi dengan Allah. Ya kan, kita kan anak-anak saya harus kamu jadi penerus. Gak mungkin orang tua akan terus kan. Betul. Ya kan, usaha yang udah gini besarnya ya kan, saya kasih waktu lah Mas Yanto ya, paling enggak 2 tahun 3 tahun masih harus bisa berdiri sendiri, harus tanpa beban. Yang paling sulit adalah kepercayaan kepada perbankan, kepada kayak dealer Mercy, kayak Karoseri. Ini adalah kepercayaan kita. Nah, kepercayaan kita ini kepada mereka ini adalah kepastian ya, kepastian orang berbicara ya. Kalau kita memang janji A ya harus A gitu. Kalau kita ada masalah kita gampang dihubungin gitu. Semua kan kita tidak mungkin kan, semua kan nggak mungkin pas-pasan, nggak mungkin kan meleset ya. Terutama apalagi kalau kita tiba, kita transportasi ini bisnis yang sangat ekstra hati-hati, karena begitu kita jelek nama kita langsung jelek semua. Karena lingkarannya itu aja. Dan lawan kita ini saling menjelekkan. Yang lawan kita ini saling mencari popularitas sendiri-sendiri gitu. Ya. Sebenarnya kita ngapain kita banter? Jalan pun secukupnya. Hanya 5 jam kok Jakarta Kudus itu. Semarang Jakarta itu. Ya. Hanya 5 jam sama dengan kereta, sama dengan pesawat hampir. Ngapain kita naik yang pesawat kan? Kita naik turun gitu, harus pakai cek ini, pakai cek itu, pakai cek ini. Waduh, buka sabuk, kita masuk pesawat. Saya dulu waktu itu saya sempat hampir berapa tahun ya saya laju ya. Tangerang Kudus ini hampir tiap minggu sekali saya. Tiap minggu sekali pulang ya. Jumat saya pulang dari sana ya. Habis Jumatan terus Senin pagi saya harus sudah berangkat. Itu laju saya berapa itu?
setahun lebih bayangin, jenuh ya kita ya. Akhirnya saya sampai beli mobil, bukan di jalan tol saya ya beli mobil yang agak inilah yang bagus lah ya, kalau kata saya bagus lah ya, mobil yang bisa dinikmati. Kita kan capek. Saya bilang kalau lihat anak saya dulu, bagaimana anak saya tak kerja. Saya dulu waktu nyopir angkot, anak saya tidurnya di depan sopir. Saya bilang, sekarang saya wajar lah ya, kasih kemurahan sama Allah, saya beli mobil yang harga 3 miliar, ya kan. Ya, bukan kita pamer ya, tapi kita ngerasa apa kan ibadah, ya kan. Nah, karena kita beli kan kita ada, ya kan. Nggak pengen kena awak lah, ya, bilang kasar nih. Gini Pak, kalau dari sudut pandangnya saya, papi saya dulu juga pernah bilang, mosok sopirnya digawani Mercy juragan iso tuku Mercy. Lah itu artinya kan kadang-kadang malah tidak baik nek misalkan ya kan, dikira rezeki tapi ngumpetke seolah-olah aku sekarang Mercy kita harganya ada yang hampir 3 miliar kan. Coba sekarang mosok kita naiknya odong-odongnya ya. Jadi kita kan gini. Berarti kamu ini enggak merasa enggak eman sampai awakmu. Oh itu loh. Lu awak ini kerja awak ibadah kok. Reksa awak sing apik, cek sehatmu iku mbok kerja kan enak gitu. Kalau kamu mau bagaimana kamu awakmu enggak kamu urus ya kan? Nah ini loh. Makanya saya bilang alhamdulillah saya itu. Jadi saya beli mobil ya mohon maaf saya beli mobil ada yang harga 3 miliar ya bukan karena kita sombong bukan ya kan kenapa saya bilang kita nikmati untuk saya beli mobil juga bayarnya pajak tinggi kok ya kan dan itu kan jadi inspirasi orang tuh Pak artinya iya berusaha wong nek niat ya kan iya makanya kita memang harus kita apalagi kita sekarang juga kita lihat ya jalur-jalur orang-orang sekarang ini gini pertarungannya bisnis transportasi ini saya lihat orangnya itu ngawur masuk jalur orang nggak punya izin ya kan ini loh bagaimana kamu bisa maju kamu makan haknya orang lain itu kan haknya orang lain kamu nggak punya trayek kamu masuk berarti kan kamu nyuri barang yang nyuri itu nggak akan berkah itu loh ini kan kalau kita memang mau bertanding ya selesaikan dulu izinnya urus dulu izinnya jangan asal masuk aja gitu loh kita ya nah itu kadang gitu ya wah ini asal masuk aja loh itu kan ada yang punya jalur ada yang punya resmi bah itu kan dia menyinggung perasaan orang sebenarnya kan tapi dia nggak sadar bahwa dia tuh menyakitin orang ngambil haknya orang dia nggak sadar itu adalah sebagian dari kejahatan karena apa dia mencuri haknya orang mencuri jalur orang gitu loh misalnya saya punya jalur Tayu lah misalnya dia nggak punya Tayu masuk Tayu Jepara masuk Jepara ya. Jogja nggak punya dia masuk Jogja lah ini ya. Dan orang ada yang nggak sadar gitu loh makanya jangan bilang lu saya aja masih mikir loh mau membuka jalur selatan saya punya selatan masih mikir di situ ada sumber alam ada ini kita mikir lah ya kasihan mereka ya kan biarlah mereka sama orang-orang kita biar berjalan sama-sama jalan ya oh iya yang ngatur ya Pak saya mikir saya pastikan saya mikir lihatlah kalau pengusahanya ya ini kita bantu saya bilang memang kalau semua Haryanto masuk, mereka mesti geder. Banyak kan sekarang bis kan banyak kan bergabung ya. Kan bis kan ada kan ini kan gabungan kan saham ya. Banyak kan sekarang kan saham ya. Ya hanya Haryanto inilah ya bis yang ibaratnya single fighter ya. Pak Nemeh tanya nih, itu dek filosofinya kok dikasih gambar wayang, itu apa Pak? Oh gini, wayang itu adalah sejarah. Sama aja wayang itu sama aja ini ya waktu kalau menungso tapi wayang itu adalah sebagai kiasan ya seperti ada lambang kayak ini nih Pendowo Limo ini Pendowo Limo ini membawa arti bahwa Pendowo Limo itu dikasih kekuatan karena dia 5 waktu satu kuku Ponconoko itu satu dia punya kuku Ponconoko satu itu senjata yang ampuh adalah Allah jadi dia itu satu dia itu nyembah sama Gusti Allah jadi dia itu di situ ada terus dia pandu sama ada Kunti ada kembar yang Nako Satyo Janloko semua punya prinsip tersendiri iya jadi dia tapi dia bagus semua untuk membangun negara ini dan dia punya negara Pendowo ya Pandawa itu dulu yang diroyok sampai sekarang masih di bawah Kurowo nah ini makanya ada Kurowo, ada Sengkuni, ada Durno. Ini sama aja orang di dunia ini ya ada yang watake kok Sengkuni, yang rebutan ae wong ya itu ada ya kan. Paling seneng siapa Pak wayangnya? Paling seneng tokohnya siapa di wayang? Ya saya Pendowo Limo, Semar, ya itu bagus ya. Wah kita inilah Pendowo Limo tuh kru-krunya anak-anaknya
bagus. Dimong sama Semar gitu loh. Nah, Semar itu adalah dewa ya, dia dewa dia. Itu Semar itu dewa ya. Dia itu orang sekti tapi dia merakyat gitu loh. Dia seneng ngomong gitu loh. Nah, seneng ngomong gitu. Dia orang sekti tapi seneng ngomong. Pitutur, Semar itu pitutur ya. Itu jadi itu. Jadi kita ada kiasannya. Kiasannya gitu. ada ya. Nah, Werkudara itu orang hidupnya punya prinsip. Nah, ini makanya Mas Ian kenapa dikasih gambar Werkudara wayang. Punya prinsip bahwa Werkudara itu prinsipnya dia kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi dia jalannya nggak menggok-menggok. Walaupun dia itu dijurumusin sama gurunya, disuruh apa. Tapi karena dia tekun kebenaran ya, bahwa dia prinsip hidup saya satu adalah kebenaran. Yakin Allah itu maha benar. Dan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Yakin harga mati. Nah, ini. Nah, Werkudara itu seorang yang prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya. Jadi dia itu nggak akan dia ragu lagi menghadapi apapun di tengah alas, di tengah hutan, di tengah laut. Dia tetap dia itu tatak hatinya. Tetek hatinya. Nah, kalau Menara Kudus, Pak, kok jadi lambang terus dibuat tulisan Menara ra ono mundure. Nah, gini. Memang Menara Kudus itu dulu sejarahnya Kanjeng Sunan Kudus ya. Mbah Sunan Kudus itu wali yang ada di Kudus. Beliau adalah dagang ya, senang berdagang. Beliau itu walinya Gusti Allah. Ya, di situ di Menara itu ada air penguripan dulu. Banyu penguripan. Iya, ada banyu penguripan. Sejarahnya itu. Dan itu akhirnya ditutup. Karena nanti kalau nggak ditutup, nanti orang kan nggak ada bisa-bisa. Dulu ada, makanya Mbah Sunan Kudus ini kalau hallnya itu ya, hallnya itu wah antri orang minta berkahnya dari nasi itu, nasi bungkus nasi jati itu ya. Mbah Sunan Kudus itu punya sahabatnya itu sahabat atau gurunya gitu, itu Mbah Kiai Telingsing. Mbah Kiai Telingsing dulu itu punya sapi itu dulu dimong kalau di ingon-ingonannya Mbah Kiai Telingsing. Nah, makanya di Kudus ini kenapa Kudus ini tidak berani memotong sapi? Bukan kita halal, sapi halal, cuman nek motong aja ning kene, ning liya kota. Itu loh. Karena apa? Kita lihat itu tiap hari direksa, tiap hari diurusin sapi itu kan. Kalau dipotong kan kasihan ingon-ingonan awake dhewe gitu. Kasarane ingon-ingon aku. Nah, makanya tapi wong Kudus itu akhirnya kebanyakan motong kerbau. Kecuali ke daerah kita mau Pati, kita mau Kudus yang ada di Jepara, ada di mana, itu bebas lah ya, silakan. Tapi di Kudus kebanyakan orang nggak berani. Terus saya sendiri kalau korban ya kerbau. Kudus bagaimana kerbau. Ya, menghormati adat lah ya. Ya, kita menghormati apa dawuhnya wali. Ya, kita sedikit dawuh ya. Karena wali itu sangat berbahaya sekali. Malalati. Malalati. Kalau malaikat kan kerjanya tugasnya kan monoton. Ya kan kalau jaga neraka ya jaga neraka, kalau nyabut nyawa ya nyabut nyawa, kalau jaga surga ya jaga surga, kalau bagi rezeki ya bagi rezeki. Jadi malaikat itu tugasnya yang monoton. Itu. Oh ya, itu. Tapi kalau wali kan doain sembarang kali dan selalu bisa komunikasi dengan orang-orang tertentu. Nah, ini loh. Enggak sembarangan, makanya sang wali jangan ceroboh, jangan sembarangan gitu. Bahwa wali itu masih ada, masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mbah-mbah wali ini masih berjuang agama Gusti Allah. Enggak ada. Wali itu hanya pindah tidur tok. Pindah dulu ada, sekarang pindah. Tapi di alam gaib. Tapi enggak bisa dilihat tapi melihat kita gitu loh. Itu bedanya di situ. Jadi itu orang kadang-kadang nggak paham karena memang karena beda versi ya, tapi nggak apa-apa, kan nggak paham itu kan bukan suatu ini, nggak paham juga itu kan suatu memang beda versi itu kan masing-masing ya, punya hak masing-masing, tapi tetap kita bersatu lah kita. Dan sekarang Pak, ini kan PO kan banyak yang regenerasi gitu, artinya kayak Mas Rian muncul, yang di PO Sani mungkin pernah ketemu ya, Sani, terus saya sendiri kan sudah ganteni Papi lah. Nek wejangan dari Pak Haryanto lah untuk yang muda-muda ini apa mungkin yang perlu diperhatikan, mungkin soal
toto kromo atau wejangannya apa Pak kira-kira supaya? Oh, yang mudah gini Mas. Kita kalau mau usaha harus bisa mengatur diri dulu. Kalau kita sudah mengatur diri, kita mampu mengendalikan diri kita, ya, kita baru mengatur untuk keluarga. Kalau udah keluarga, baru kita melangkah ke usaha. Kebanyakan gini Mas, kalau sudah jadi pengusaha, kebanyakan dia ada rasa sombongnya ada. Ya. Karena apa? Dia megang duit banyak. Kayak caranya lah ya. Ya mohon maaf, bukan sombong. Kalau saya bilang nggak punya duit kan saya nggak boleh kan. Kita kan ngerti dikira kita nggak mensyukuri nikmat Allah. Nah, saya ini dikasih Allah kan nggak terima sedikit dititipin. Ya alhamdulillah kalau tak buat makan 7 turunan mungkin nggak habis lah, ya kan? Ya kan? Tapi kita nggak boleh kita sombong, kita harus selalu tunduk, ikutin aturan-aturan agama Islam. Sedekah tetap berjalan, membantu fakir miskin tetap berjalan, ya kan? Menegakkan agama tetap berjalan. Ya, kita membantu bangun masjid. Ya, ini. Kalau kita beda Mas, kalau saya memang beda versinya. Kalau saya ini nyari duit tak buat agama, jadi buat perjuangan agama. Itu benar. Saya kalau bangun masjid, saya tidak pernah minta sama siapa-siapa. Ya alhamdulillah ya, sampai saat ini mungkin masjid ada yang tak bangun sampai 5 masjid itu tak bangun. Dan saya tidak hanya 5 aja bangun ini, saya pengen bangun, saya pengen bangun lagi. Insya Allah saya bangun lagi di Solo dan di Solo nanti 2, Solo 3 dan Solo. Ya alhamdulillah saya kalau bangun masjid sampai habis miliaran saya nggak pernah Mas minta sumbangan ke masjid. Saya nggak pernah. Kenapa? Kalau saya minta sumbangan, nanti malah kesannya nggak bagus, dimanfaatkan Mas, ya kan? Takutnya ya tidak sesuai dengan apa yang di hati saya gitu loh. Ya sudah, orang Islam itu kaya kok, kenapa sih? Sudah kok itu memperkaya kok. Orang kan kadang kan nggak percaya bahwa kalau kamu buang 1 itu nanti akan dikasih 10. Ya ingat ya Pak Sayyidina Ali bagaimana? Ya, istrinya nyidam, ya kan? Nah ini istrinya nyidam, anggur itu apa itu ya? Di pasar ada orang minta, dikasihkan kan, pulang bingung ya, istrinya yang diminta itu dikasihkan orang, ya kan? Bayangkanlah kalau kita kira-kira bisa ngelakoni nggak? Kan? Personal itu bayangkan lah, ya kan? Karena itu dia keyakinan kepada Allah, yakin ya kan? Ya ini dia anterin langsung 9 kan? Dia nggak percaya 9. Wong janjinya Allah itu 10 kok, ya dia tahu. Kamu korupsi ya yang saat ini, ya kan? Nah ini loh, makanya kalau sama Allah itu yakin. Kalau kita mau sedekah, nyatanya saya nggak pulang Mas. Saya bangun masjid berapa saya nggak pulang sama kita. Tambah itu sama Allah jalannya. Kalau yang antar pengusaha Pak, artinya sing pengusaha muda itu ada pesan enggak misalnya? Harusnya muda ini rukun bersatu lah. Rukun bersatu. Ya? Kita komunikasi bagaimana ke depan, ya kan? Ayo bareng-bareng, ya kan? Kita mau bersaing pelayanan aja, boleh pelayanan. Kamu punya pelayan model apa, silahkan. Tapi kita tetap rukun kita, ya kan? Betul. Kalau mobil saya rusak di tempat kamu, ya tolong dibetulin. Saya di sini open kok, saya bilang saya terbuka, mobil yang rusak siapa betulin, bantu. Justru tak suruh utamakan. Kenapa? Dia bawa ziarah, bawa apa ya ini harus ini. Nah, ini saya gitu, semangat itu yang harus ditularkan kan. Soalnya kalau misalkan nggak dikasih wejangan dari yang sepuh. Loh iya, usaha habis ini kita nggak boleh lengah Mas, nggak boleh lengah gini ya. Kita harus benar-benar kita teguh. Karena apa? Kalau kita nggak teguh, wah kita repot. Karena apa? Kita hidup di jalan Mas, hidup di jalan. Godaannya banyak sekali. Ya. Godaannya wes mau wedok ayu-ayu. Nanti dewe kan, pengusaha bis ya. Bisa siji meh 2 miliar punjul lah nek bisa 200 saya kata 0,5 triliun kan gitu, ya kan? Itu baru bisnya kan, itu kan syaratnya uang wedok. Karena apa? Sekarang orang perempuan juga kan kadang-kadang yang dicari yang udah jadi gitu. Makin tua makin jadi, asetnya makin banyak yang udah jadi gitu. Dia nggak mau lekoso di lain. Waktu istri saya dulu ya takjak berjuang ya kan, mega waktu berjuang. Sampai takjak tidur di tempat kandang ayam ya, saya tidur nyewa 10.000 per bulan itu. Istri saya takjak, saya bilang, tapi istri saya luar biasa, menyupport saya, mendukung saya, dan dia adalah istri benar-benar yang benar-benar teguh, ya, dia luar biasa dia mendukung suaminya untuk maju usaha keras itu. Ya alhamdulillah ya, saya ditinggal istri itu dikaruniai anak 3 ya, laki-laki Mas Ian, Mas Agus, Dewi ya, luar biasa. Ibunya anak-anak itu berjuang
ikut berjuang kan, membantu kita itu. Tidak pernah dia itu merepoti ya, tidak pernah minta uang sama saya, itu nggak pernah. Dia bisa nyari sendiri, entah dari mana dia bisa nyari sendiri gitu. Kalau minta sama kantor lah mungkin itu. Wah, tuh istri-istri tuh dengerin tuh, jangan minta duit sama suami, kalau dikasih ya syukur gitu ya, tapi nggak nodong. Minta kalau perlu minta ya kan, kalau perlu minta. Ya karena dia ngerti bahwa suaminya itu harus bayar ini, bayar ini. Dia ngerti kok. Dia istri saya itu dulu ngerti. Ya. Itulah ya. Itu ini sampai jalurnya Mas Antoni lagi banyak dimasukin PO nggak punya izin. Nah ini harus dirjen, harus dalop, harus membantu ya, membantu, kasihan. Kalau mereka punya izin nggak apa-apa, mereka nggak punya izin langsung masuk aja. Harusnya dia itu punya rasa malu. Kalau sesama pengusaha, ya kan, jangan saling mendahului ya. Harusnya gini, boleh kita mau bersaing, cuman yang sehat, punya izin yang resmi, itu kita enak itu loh. Betul. Enak, jangan orang nggak punya izin masuk, udah tahu tiba-tiba jual tiket di sampingnya. Yang diambil karyawannya itu kan ngajak perang kayak gitu tuh, itu nggak boleh. Saya menemuin, saya bilang karyawan saya kalau udah nggak beres ikut saya keluarin. Saya udah cukup sabar lah ya, saya dibohongin apa, saya diem aja kan. Ya kalau saya saat ini melawan Haryanto ya silakan aja lah saya bilang. Ya, kita punya sholawat itu nggak lihat habis kita ada sholawat. Ya, betul. Orang yang visanya Santo Hafiz yang punya sholawat, ya, inilah sholawat ya, kita mengagungkan Rasulullah. Ini dia taktik harusnya dia malu. Yang pengusaha pun harusnya malu, kalau nggak punya izin jangan, nggak enak ya, itu harusnya iya dong, kita jaga. Iya jagalah, kita ini kan saling ketemu apa nggak malu kita, yang bener lu, saya bilang kamu nggak punya izin masuk aja, kita ditegur aja, nggak ditegur aja kita malu, apalagi ditegur ya kan. Nah ini loh, makanya kalau pengusaha ini harus punya jiwa yang bagus, yang loyal. Nah ini loh. Dan rezeki itu nggak akan tertukar kok, sampean bener nggak akan tertukar. Betul. Nah ini masa-masa sulit kayak gini kan, saya yakin kalau kayak Pak Haryanto kan sudah pernah ngalami krismon kan, mengalami ya kan, terus ya berbagai macam lah. Artinya pasang surutnya itu kan udah kiatnya apa Pak, biar bisa tetap survive gitu loh, maksudnya tetap saya corona ini saya membawa berkah saya. Gitu ya? Iya berkah. Saya nggak repot corona, karena apa? Ya alhamdulillah saya bilang Allah berikan jalan, tetap aja kita di jalan yang lain kan, corona ini ya. Saya buktinya saya malah corona masih bisa ganti mobil baru saya. Berarti rezekinya sendiri-sendiri, emang tidak akan tertukar itu. Iya, rezeki nggak akan tertukar. Allah udah mengatur sedemikian rupa. Lah kalau sampai dipikir-pikir gajiku tentara piro? Wallah saya dulu. Mas 18.000 satu kubis. Kalau dihitung dari kalkulator nggak masuk akal. Betul. Tapi kalkulator Allah kan beda, ya kan? Wallah saya kok satu kubis 2 miliar ton didite. Lah ini loh, kita nggak tahu. Ya ini loh, makanya kita ini luar biasa. Kita nih kalau punya keyakinan harus jaga keyakinan kita. Betul. Ya mungkin lah, makanya saya yang terkesan itu sama salah satu hadis. Itu saya sampai ingat, sampai saya belajar ngelafalinya benar. Enggak tahu nek salah ini benar nih. Innama amalu binniyat, dia bilang itu. Semua itu karena niatnya. Iya. Jadi istilahnya kamu ngerjain apa, nek niatnya ya istilahnya nek misalnya niatnya cuma untuk pamer, walaupun yang dikerjain baik ya pahalanya ya cuma paling ngetop gitu. Tapi enggak dapat istilah pahala yang sebenarnya gitu loh. Ya kan. Saya terkesan bagus juga ya. Sekarang bener kan? Kemarin kan saya daripada dipamerin ada tronton, ada bis tingkat. Saya gini, sampean itu mungkin belum tahu apa yang di dalam hati saya. Betul. Nanti buktiin, kamu akan menyesal semua beli bis tingkat. Oke. Akan menyesal semua. Nanti buktiin, saya bilang. Sekarang bagaimana? Sekarang kalau kita usaha, kita bukan cari gengsi. Betul. Usaha ini adalah cari untung yang bagaimana bisa menunjang hidup kita dan menunjang perusahaan. Kalau gengsi ya nggak usah usaha lah, kita pamer aja nih, ayo. Berarti tronton juga nggak masuk lah ya Pak? Nggak masuk. Sekarang ngapain pakai tronton? Sampai 16.26, 18.36 udah oke kok penumpang. 18.36, 16.26, ngapain harus pakai tronton, pakai bis tronton? Ya? Kalau truk boleh lah ya, mau berat, bawa batu bara ya. Itu lihat kita penumpang cuma 30 orang. Ngapain buat tronton?
Saya bilang, kira-kira mesin Hino aja mampu kok, ngapain pakainya? Ini loh, kadang-kadang orang dia gengsi. Sekarang, coba sekarang. Hancur nggak sekarang? Lihat aja, mana penumpang. Penumpang di atas tetap grogi ya di atas, tetap enak yang di bawah penumpang, enak yang biasa-biasa aja. Ya itu kan masing-masing dia, tapi bagi saya itu, saya pernah dipengaruhi, saya nggak pengaruh. Dan ternyata sekarang, bener kan? Coba sekarang dia, apalagi ya ini di kemudian hari ada kesulitan kayak begini kan, dia nggak tahu kan? Betul. Udah harganya mahal, investasinya tinggi, wah itu 3M. 3M lebih dah, 3,5 lah, 3,5 ya, tonton itu ya. 3,5. Sekarang mana sekarang nggak ada? Sekarang kena PSBB ya, memang untuk pusing sih. Sekarang 3,5 kan tak beliin bis 2 dapat kan? Ya. Bis 2 kan dapat bis 2. Tuh dengerin tuh subscriber, berarti kita nggak perlu tronton. Nggak perlu buat 1 juta subscriber nggak usah beli tronton. Nggak masuk. Kita nggak masuk. Kita nggak usah gengsi-gengsian ya. Ya memang usaha nggak perlu gengsi-gengsian sih. Ya kita usaha itu nyari untung bukan gengsi. Kalau nyari gengsi ya ngapain usaha? Pedagang-pedagangnya di tengah jalan aja tuh. Wah, ngalor ngidul ya. Kita usaha ya, nggak usah nyari gengsi. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan ya Pak ya. Artinya orang dan usaha harus paham. Barang siapa bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Kita harus paham. Kalau kita usaha di perbankan, ya harus paham perbankan. Usaha di transportasi, harus paham transportasi. Lah Mas Yan ini udah paham transportasi, pinter dia ini. Hanya Mas Yan, satu harus benar-benar menjaga kesabaran. Memang anak muda kadang-kadang nggak bisa mengendalikan emosi, ya. Tapi saya bilang justru emosi itu nggak bagus. Kadang terus Mas Yan berapa kali bapaknya dimusuhin orang, dihina orang, dia pernah berontak. Nggak usah nang. Apain kamu berontak? Kanjeng Nabi itu bagaimana? Saapi-api wong ning donya. Isih dielek-elek kok. Apa meneh kok bapakmu ki apa kan apa-apane. Biar aja dia mau bagaimana. Iya, nggak aja. Kebenaran itu tidak akan tertukar. Dia bilang nggak akan tertukar. Ya. Kamu buktiin aja tidak akan tertukar. Gue bapaknya dihina orang, wah yang macam-macam gini ya. Lah udah biar aja. Dia bilang, dihina aja kok bingung. Kanjeng Nabi itu bagaimana? Baiknya bagaimana? Imame sak dunya. Islam, kan? Ada kan? Di matanya orang gitu ya. Dilempar tetong yang nggak balas, diludahin yang nggak balas, malah yang lempar tetong itu dicari sakit, dibesuk, bayangkan. Kita kan gitu. Nah kalau sekarang Pak, ini kan sekarang bis ini kan karena mania juga, karena medsos itu kan jadi rasanya wah terekspos, wow gitu loh. Terus kan banyak orang yang pengen jadi pengusaha bis. Nek kiat-kiatnya Bapak kira-kira gimana Pak? Ada nasihat nggak untuk yang mau buka usaha bis atau apa itu ada? Oh ya, itu kalau saya ada nasihat, jangan coba-coba usaha bis. Sampean punya uang 50 miliar, wis men ngotong-ngotong lo. Mungkin kan sampean nggak paham ya. Wah aku tuku bis, aku ndidit 20 miliar lebih 10, ya kan? Lebih 10 lah ya, 20 miliar. Engko penumpangku tiap hari penuh. Itu kan hanya angan-angan. Lagunya Gombloh kan? Jadi angan-angan. Aku Gombloh ya, Gombloh ya. Ya kan? Lagunya Gombloh angan-angan kan? Lagunya Gombloh aja angan-angan. Nah, penumpangku toko full. Untuk aku 1 hari 10 juta. Itu kan hanya angan-angan. Setelah dia jalankan, nggak ada apa-apanya. Nyari penumpang sulit. Dan penumpang sekarang bagaimana? Penumpang kalau udah nyaman, nggak mungkin dia akan pindah. Biarpun harganya mahal. Nah, Rianto ini beda sama yang lain. Tapi kenapa dia nggak mau ditak-otak penumpangnya? Ya dia punya kenyamanan lah. Nah, di musolanya, di masjidnya bersih, rumah makannya bagus. Kita pelayanan yang baik aja. Nggak usah coba-coba masuk industri. Jangan coba-coba sampai bisa bangkrut. Kasalane wis mendingan gue ngapain bojo ae. Oh. Ya kan? Mending pensiun ya, Pak ya. Ditemake ikuti sunahe papat. Nek ditekake lho ya kan. Enggak apa-apa daripada pengusaha hancur, ya kan? Wis ngurusi pondok ya. Bojone papat kan enak kan. Nek usaha ape loro wis mikir mesti ribut terus tiap dino ya. Wis ribut mikir usaha, ribut mikir bojo ya kan. Wah, sing kono njaluk ngene, sing njaluk ngene wis akhire kan siji ae lah, siji ae. Harus tahu cukupnya berapa ya, gitu. Satu aja, siji asal yang penting bisa
kita bisa nelatenin, bisa menjaga suaminya yang baik, bisa memberikan support pada suaminya. Sekarang bagaimana sekarang, ya kan? Dia mau coba-coba buka bis, jangan, kata saya jangan. Kalau nggak ada yang nonton jangan. Ya kecuali kalau hanya untuk nyari hidup, nyari buat makan, wisata lah. Ya 4 biji bis bekas-bekas lah. Ya itu mungkin bisa jalan lah dia, ya kan. Kalau langsung dol beli dengan perjalanan dia, kalau utangan hati-hati. Kan. Ya. Memang sekarang orang kadang lihat ke biar itu, Pak. Iya. Jadi enggak lihat. Loh dulu saya panggil kayak begini. Saya ngontrak dulu di Bandung. Ya gue ngontrak berapa tahun tuh? 5 tahun saya ngontrak. Ya kan nggak tahu kan bisa beli tanah di sini. Bisa beli rumah makan, bisa beli SPBU, ya kan? Ya. Saya nggak tahu semuanya karena ini kan saya syukur sama Allah ini. Apa yang diberikan Allah kita selalu kita syukurin. Corona kita syukurin, alhamdulillah bisa beli garasi di Solo, ya kan? Ya, ini kan kita nggak paham kan, kita nggak ngerti ya rahasia Allah. Ada corona saya bersyukur kepada Allah ya, alhamdulillah, ya kan? Ternyata Allah memberikan perhitungan yang beda. Ya, tiba-tiba saya bisa beli garasi di Solo berapa? Ya, yang di Pengging itu ada 1 hektar lebih. 1 hektar lebih 600 berapa itu. Nah, kalau per meternya 2 juta, ya kan, udah 22 juta, 20 juta lebih, 20 miliar lebih ya. Bangunnya saya hampir 10-30 miliar. Lu corona kok mah sembangun garasi kan nggak masuk akal kan. Lah ini loh. Karena akalnya orang manusia. Akalnya manusia tidak sama dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, ini loh. Makanya alhamdulillah saya bilang nah, memang ini perlunya ngangsu kawruh kan seperti ini, Pak. Iya, artinya kita pas masa susah kadang dolan ke tempat temen silaturahmi. Dia jawabnya kalau dia malah nggak bisa memberikan aspirasi kan, malah aku dia susah kok. Itu ya. Tapi kan kalau kayak ketemu Pak Haryanto nih, ini justru malah bersemangat. Kita masa mau loyo sih yang mudah gitu kan. Enggak mau susah ya, jangan dibikin susah lah ya. Jangan dibikin susah ya. Saya udah biasa kena ombak, udah biasa. Ya kalau sampean kena mau berlayar ada ombak sampai takut dulu ya nggak usah berlayar. Nggak jalan-jalan gitu ya. Nggak jalan-jalan kapan ya, kita ombak kita lewatin dulu ombak itu, bagaimana kita lewatin. Nah, saya ini udah lewatin ombak ya, zaman saya krismon, zaman saya nggak bisa bayar bank ya kan, terus di restruk, akhirnya sampai saya alhamdulillah 5 tahun tapi 3 tahun dikasih Allah lunas. Kita kan nggak tahu kan kita itu loh. Betul. Kita kadang itu. Nah itu. Ya. Kadang orang kan beda. Kayak kalau anak-anak saya kan belum bisa, makanya masihan tak belum jaga. Kalau jadi pengusaha pertama kali adalah kepercayaan kita jaga. Saya sama siapa aja kita jaga wadahnya. Pelayanan kita jaga. Ini. Pengemudi ini jangan dianggap dia adalah karyawan, anggaplah keluarga. Suatu saat kita kalau bisa anggap karyawan kalau dia nakal. Kalau dia agak nakal, anggap keluarga. Kita rangkul keluarga. Kita salut pada pengemudi kita hormat pada mereka. Pengemudi kita nih tidak goyah. Zaman saya bagaimanapun nggak pernah goyah. Zaman saya susah, zaman apa, salut saya pengemudi saya. Sampai sekarang kayak begini, akhirnya dia bisa membayangkan yang lain. Akhirnya dia ikut sana, akhirnya tetap lari kemari. Bahwa kemari itu lebih enak. Ya. Tanggung jawab pengusahanya, tanggung jawab sembarangnya, kesejahteraannya, terus gampang. Sini enak lah. Ya. Wah, ini dapat ilmu banyak ini. Iya. Tapi karakter supir-supir daerah selatan kan beda, Mas. Kalau kita kalem-kalem, tapi sebenarnya ya tergantung dari memang pertama manajemennya lah ya. Tergantung bibit kawitnya pelatih ya. Istilahnya kita memang dari dulu soalnya papi juga nggak pernah mau kayak ngebut atau gimana sih. Kita kan bis malam. Dari segi kedisiplinan dan lain-lain, gampang apa nggak aturan-aturannya kok? Kru-kru daerah selatan itu. Kita ya enak juga sih, karena kita sedaerah atau jadi mungkin setipe. Tapi nek yang kru Pantura mungkin kan perlu orang sing lebih mungkin ya keras atau disiplin. Kerjanya makin api, jogone makin aneh. Betul. Tambah aneh-aneh soalnya mobil. Itu ya. Masalahnya tambah akeh. Masalahnya tambah godaane. Kerjanya tambah api, masalahnya tambah akeh. Iku nek supir. Semakin baik kerjanya, masalahnya juga semakin baik, semakin banyak. Oh. Nah, yang lor.
Saya dulu waktu belum pom bensin Mas, saya tiap hari banyak dibohongin sopir, tapi saya ikhlas dibohongin. Biar aja saya ya tahu sopir itu beli apa tuh kwitansi print, tukarkan kita tahu beli 20.000 tahu dia ditukarkan bisa dapat 500.000 tahu. Saya bilang biarlah. Tapi kalau kita tulus dicuri malah kita ikhlas, alhamdulillah. Saya malah bisa beli pom bensin sendiri akhirnya. Betul, ya kan? betul. Rumah makan dulu begitu saya bisa beli rumah makan sendiri. Ya rumah makan saya istimewa semua lah, alhamdulillah. Rumah makannya di daerah mana? Daerah Gringsing, Kendal, daerah Cirebon. Jadi timur mau dari barat. Iya. Alhamdulillah.